Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geng motor kembali resahkan warga kota Cimahi. Kali ini mereka berkonvoi dan lukai warga gunakan senjata tajam. Sekolah sempat terendam banjir. Murid SD Negeri Sindang Laut Belanakan Subang bersihkan kelas di hari pertama sekolah. Puluhan anak unjuk kemampuan dan kreativitas anak berkebutuhan khusus di kota Tasikmalaya. Akibat sekolah dipenuhi lumpur usai terendam banjir, ratusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Subang tidak bisa belajar di kelas di hari pertama masuk sekolah usai libur akhir tahun. Mereka terpaksa berjibaku membersihkan lumpur di lingkungan sekolah mereka. Para siswa sekolah dasar negeri Sindang Laut di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang pada hari pertama masuk sekolah usai libur akhir tahun terpaksa tidak belajar. Mereka justru sibuk membersihkan sekolah yang dipenuhi sampah dan lumpur. Kondisi ini terjadi lantaran bangunan sekolah yang terus-menerus terendam banjir. Di hari pertama masuk sekolah, pada Senin lalu, banjir mulai surut namun kini menyisakan sampah dan lumpur. Tidak tersedianya air bersih membuat mereka terpaksa menggunakan air genangan sisa banjir untuk membersihkan ruangan kelas. 2 minggu libur, air terus mengalir. Belajarnya nggak nyaman karena banjir. Jadi di sekolah sekarang dibersih-bersih? Iya. Pihak sekolah terpaksa menunda proses belajar mengajar setidaknya hingga 2 hari ke depan. Hal ini agar lingkungan sekolah bersih dari sampah dan lumpur sisa banjir. Lagi sebelum libur ini bagi rapot pun anak-anak di dalam kelas air itu sebetis. Ya, sampai sekarang baru berkurang airnya dan anak-anak belum bisa masuk sekolah karena banyak lumpur di dalam kelas yang harus dibersihkan. Penyebabnya akibat curah hujan tinggi, yang kedua nggak ada drainase pembuangan ke sananya karena empang yang berada di sampingnya rob, jadi air masuk ke dalam, tidak surut. Mereka berharap adanya perhatian pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini. Buruknya drainase dan letak bangunan sekolah yang berada dekat dengan pantai membuat banjir berulang kali merendam bangunan sekolah. Yainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Libur sekolah telah usai, para pelajar kembali bersekolah. Kerapian menjadi kewajiban bagi para pelajar, salah satunya kerapian rambut. Jasa tukang cukur pun kebanjiran permintaan dari para pelajar. Setidaknya dalam sehari ada 40 kepala yang harus dicukur. Hari Minggu 8 Januari lalu merupakan hari terakhir bagi para pelajar di Kabupaten Pangandaran libur sekolah setelah menerima rapor. Hari Senin mereka harus kembali bersekolah, memulai kegiatan belajar dan harus berpenampilan rapi layaknya pelajar. Salah satunya adalah kerapian rambut. Mereka harus tampil rapi setelah selama liburan dibiarkan saja. Hal tersebut membuat para pelajar di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ramai-ramai ke tukang cukur untuk merapikan rambutnya. Bahkan sejak Jumat pekan lalu, kios cukur milik Mang Udui ini tidak pernah sepi. Oh sibuk ya, liburan ya kemarin ya? Terus sekolah kapan ini? Hari Senin besok. Oh besok, berarti memang mau masuk sekolah ya? Kegiatan tampan. Dia tampan ya? 11 apa? SMK. Biasa kan mau masuk sekolah biar rapi gitu. Berarti itu selain potong rambut apa aja dipersiapkan masuk sekolah ini? Ya, buku, terus seragamnya, sepatunya gitu. Dalam sehari sedikitnya 40 kepala dicukur dan kebanyakan adalah anak-anak yang mau sekolah. Kang, gimana nih menjelang masuk sekolah, siswa masuk sekolah ini? Oh, dari hari Jumat anak sekolah udah mulai banyak yang potong rambut, siap-siap persiapan buat sekolah. Alhamdulillah nggak ada berhentinya. Karena banyak ya yang mau Sampai sore? Iya, sampai sore maghrib. Dari hari Jumat itu per hari bisa di rata-rata kan berapa kepala? Rata-rata ya 30-40 kepala. 30-40 kepala ya? Iya. Banyak ya. Yang biasanya berapa? Yang biasa ya 20-25.
Setelah libur sekolah, jasa tukang cukur pun kebagian rezekinya yang biasanya sekitar 20 kepala sehari kali ini meningkat tajam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Komunitas Peduli Anak Disabilitas menggelar ajang kreasi bagi anak-anak disabilitas di Pusat Keramaian Kota Tasikmalaya. Acara ini juga untuk membuktikan kepada masyarakat umum jika anak berkebutuhan khusus juga punya potensi. Anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di Kota Tasikmalaya di akhir masa libur sekolah diberikan kesempatan untuk menikmati ingar-bingar kota pada minggu pekan lalu. Selain diajak berkeliling kota dengan menggunakan mobil VW, 60 siswa ini juga unjuk kebolehan di pedestrian yang berada di Pusat Keramaian Kota Tasikmalaya. Mereka menampilkan kemampuannya seperti tari jaipong, menyanyi, berjoget, hingga fashion show. Kegiatan mereka pun mengundang perhatian warga yang melintas, apalagi peserta fashion show di Zebra Cross. Kegiatan yang disengaja digagas oleh masyarakat peduli anak berkebutuhan khusus ini untuk memberikan kepada mereka kesempatan berkreasi dan menikmati liburan sebelum masuk sekolah. Ajang ini juga menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa mereka bisa seperti anak normal lainnya. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini dapat memfasilitasi peserta didik kami ya untuk mengekspresikan kabisa ya, karena peserta didik kami walaupun anak-anak berkebutuhan khusus memang mereka itu minat dan bakatnya luar biasa. Ini perlu sekali kita fasilitasi ya untuk mengekspresikan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat dan semua potensi yang ada di ini, kebetulan SLB yang ada di Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Al-Quran Braille dari Yayasan Bakti Kamal Insani bagi sekolah yang memang belum memiliki Al-Quran untuk pembelajaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.